sepak bola itu kalau saya bisa membedakan secara dua garis besar, Pak. Kalau fans sepak bola yang memang sudah bisa dibilang apa ya, dibilang mendarah daging, dia akan fans sama timnya. Ya, Entah pilih klub, entah pilih negara, dia akan fans sama timnya. Tapi kalau fans sepak bolanya tergantung pemain tertentu, misalnya ke Messi, ke Ronaldo, atau ke siapapun, kemungkinan fans baru sepak bola. ya, Karena karena beda generasi saya masih generasi 80-an 90-an, itu masih generasi yang ngelihat proses, ya mengamati proses gitu kan. Jadi kita ngelihatnya adalah bahwa tim itu harus lebih besar daripada pemain. ya, Tapi ketika ada yang orang cuma ngikut satu pemain, kebanyakan ya kurang apa ya, kurang deep dive, ya, ya. kurang nyemplung ke dalam untuk apa ya, untuk ngelihat aspek sepak bola secara keseluruhan sih. Makanya ini diskusi yang Pak Arif nih diskusi belum pernah loh kita diskusi gini Pak di kantor Pak sepak Belum, bola. Pak. Iya. Diskusinya kita kerjaan soalnya kalau di kantor. Diskusinya mendalam banget. Jadi saya pun sebagai yang lebih muda dapat dapat apa ya dapat pengalaman yang berharga kayak tadi yang Pak Arif bilang itu soal Indonesia Tiger gitu kan yang dikirim ke Brazil itu saya baru tahu jujur loh Pak yang saya Indonesia tahu Prima. adalah Indonesia itu pernah dikirim adalah ke Italia Hmm, ya. tapi itu kan Indonesia Italia itu setelahnya kan Primavera tuh. ya Zamannya tahun, Primavera ke tahun Italia kan 2000-an, Pak. Iya. Tapi sebelumnya tahun 92 ribuan. Yang saat itu masih Perugia masih bagus, Pak. ya, Seingat saya. betul. Zaman itu Perugia masih bagus. Ya, Tapi sekarang entahlah apakah anak-anak sekarang mengenal tim yang namanya Perugia? Perugia. Dulu Perugia. Saya sih tidak tahu tapi Dulu Perugia sama itu tim sama yang sangat besar. di Inggris tuh punya the man back the best seven, di Italia punya juga the best seven dulu. Dulu kalau saya ingat Milan, Inter, Juventus, Sampai Lazio, Fiorentina the best seven kan. ya Fiorentina, terus sampai Lazio juga masuk. Lazio, Lazio di sana Lazio masuk. Roma, 7 tuh Pak dulu. Iya, Lazio Roma. Ya, Ya sekarang mulai kegeser kan. Inggris juga begitu. sekarang Inggris yang hilang tuh siapa ya? Sekarang tinggal the Big Four, Pak. Big Four ya, Iya, Arsenal. kebanyakan di Big Four disebutnya. Dulu City tuh nggak masuk ini Pak, Nggak nggak masuk masuk, Pak. the Big Seven, iya. City itu nggak masuk hitungan, Pak. Malah yang masuk tuh dulu eh, Leeds United. Leeds, iya, Leeds Leeds masuk. United, Nah, ya. sekarang Leeds juga aduh, Leeds sama kayak Perugia Ya, kayaknya. dulu Leeds tapi soalnya pernah di terakhir waktu Eric Cantona sebelum sebelum atau setelah main di itu ke Leeds. Sebelum Cantona kayaknya Leeds dulu deh. Leeds dulu baru itu ya. Setelah itu dia pensiun Kayaknya ya. sih, kayaknya Ya, Leeds dulu ya. deh, zamannya Leeds Eric United. Cantona. Ya. Nah, kayaknya Terus anak-anak sekarang kayaknya nggak paham tuh, Pak. ya, Penutup, Pak, penutup di podcast kali ini, Pak. ya. Pemain terbaik sepanjang masa Hmm. menurut Pak Awe itu siapa, Pak? Saya Zidane deh. Saya waktu itu Maradona ya, antara Maradona sama Zidane lah. Zidane ya, Pak. Dan Ya, Zidane. Zidane tuh maestro, Pak. ya, itu seniman lah. Itu berdua juga seniman lah itu, Mbak. Berdua main bola. Zidane Zidane tuh maestro, Pak. Cuma Kayaknya pemain yang tipikalnya kayak Zidane belum ada sih. Yang mendekati mungkin menurut saya ya, ya, Rui Costa, Costa, Portugal. Costa, Ya jauh sih, tapi kalau dari sisi tempat permainan agak beda sih memang dua pemain ini, tapi sama-sama pemain tengah yang tipikalnya pengumpan, rajin cetak gol ya. Kalau saya ngelihatnya Rui Costa meskipun tipikalnya beda. Cuma kalau ngelihat dari sisi kemampuan seperti Zidane kayaknya bukan belum ada. Bang Maradona, Zidane Zidane. Zidane tuh layak. Kita nggak nemu tadi nggak kelewatan dengan satu legenda itu, Kelewatan. tapi Zidane itu pemain yang saya setuju Pak. Ya, ya. Sorry, Maradona juga bagus tapi sorry emang Zidane. Zidane tuh pemain era
modern, iya era apa ya? Di tengah-tengah sih. Era sebelum sepak bola modern, tapi apa sudah agak ngelewatin dari sepak bola konservatif. Ya. Sebentar ya, saya lagi jadi begitu ingat Zidane, tiba-tiba saya ingat Batistuta ya. Batistuta tuh Fiorentina sempat ke Milan kalau nggak salah ya. Enggak pernah. Inter. Oh, Inter. Inter, Pak. Bukan Milan, Inter dia. Inter ya. Inter. Dari kan kalau nggak salah dia Fiorentina karena apa Fiorentina. di Fiorentina tuh puncaknya kan habis itu dari Fiorentina ke Roma kalau nggak salah Oh, ke baru Roma ke ya. Inter. Ke Inter karena Zanetti gitu ya. Zenit Ya, zamannya Zanetti Zanetti. Ya. Javier Zanetti kan Inter tuh eranya saat itu banyakkan pemain. Oh iya, jadi ingat nih. Jadi nggak ditutup tuh nih Pak. Jadi saat itu tuh Nah, eranya Inter, apa? eranya pemain-pemain Argentina, Milan eranya pemain Brazil. Dida. Iya, jadi Ada saat itu tuh Dida. eranya Batistuta tuh eranya Argentina kental di Inter, Iya, iya. Brazil kental di Milan. Dida terus siapa lagi ya? Dida, ada Cafu, Cafu. Oh, bek kanan Cafu tuh. Iya. ada apa namanya Kakak, Kakak gelandang ya. Oke. terus ada Kalau nggak salah yang empat. Satu lagi siapa ya? Robinho, Robinho. Robinho Brazil Pak. Itu setelahnya kalau nggak salah kakak sama sama ini sama direktur operasional direktur olahraganya PSG Leonardo. Leonardo. Bener ya? Yes, Berarti masih Leonardo. ingat saya. Masih Oke ingat, Pak, masih kita ingat. kita Oke. kita close dulu percakapan malam ini. Totalnya sih recording saya Dua, dua jam, hampir 2 jam ya. 1 jam 45 menit Pak. Oke. Seru nih. Oke, percakapan luar biasa nih kita. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak Martin. Sukses Insya ya. Allah kita ketemu besok di Ketemu kantor besok Pak. ya. Ada banyak PR saya Pak. Ntar makanya besok kita ketemu lagi nih Pak. Sama, kita banyak PR Pak di kantor Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Martin. Terima kasih Pak.